bekerja di suatu resto. Waktu itu saya jadi tukang cuci piring, awalnya mendaftar sebagai tukang parkir, tapi tidak diterima adanya karena lowongannya tukang cuci piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Lestanto. Saya tinggal di Randu Bilang, tepatnya di Bangunan Suwan Bantul. Saya sudah menikah, punya istri 1, anak 4. Saya lulusan S2 di UI ya, Teknik Informatika Medis. Dulu saat sebelum lulus SMA, atau saya bercita-cita kerja gitu ya, tapi setelah lulus SMA itu berubah pikiran, ingin kuliah gitu ya, tapi karena nggak punya uang, akhirnya saya mandek 1 tahun nggak kuliah. Kemudian saya bekerja di suatu resto. Waktu itu saya jadi tukang cuci piring, mendaftar sebagai tukang parkir, tapi tidak diterima adanya karena lowongannya tukang cuci piring. Saya kuliah pagi, malamnya saya bekerja di resto. Itu ada tela-tela yang booming itu ya di Jogja, itu di daerah Babarsari. Nah itu kemudian saya mencoba untuk mau franchise, tapi ternyata waktu itu saya belum punya uang cukup. Tapi ternyata saya cek kalau beli tela di mana, ternyata telanya dibeli di Karanganyar, dekat di rumah kami gitu ya. Terus akhirnya saya mencoba gimana cara membuat tela itu saya coba di rumah ya. Kemudian saya coba-coba gimana caranya ini, akhirnya temu oh ini kok enak. Kemudian saya membuat gerobak sendiri ya, sama teman saya membuat, terus akhirnya jadi sampai waktu itu alhamdulillah sampai 7 cabang itu ya di area Jogja ini ya. Waktu itu ya lumayan lah, bersih itu per bulan 1 sampai 1,5 satu gerobak itu sampai 7. Waktu itu masih kuliah semester 7 atau 6 nggak salah. Nah setelah itu karena sudah ternyata itu juga bisnisnya itu bisnis tren, jadi tidak bisa terus menerus, karena itu kayak sekolah booming, nanti ganti lagi, ada mungkin kebab, ada mungkin burger dan sebagainya. Nah akhirnya satu persatu akhirnya saya tutup ya. Kemudian saya ada ketemu atau punya istri seorang bidan, saya menangkap peluang kalau bidan itu setiap hari membantu melahirkan. Terus saya menangkap peluang adanya bisnis akikah itu. Nah alhamdulillah sudah kemudian berjalan akikah. Jadi saya kalau siang itu kerja itu, nanti malam saya melakukan pemasaran ya, melakukan gimana menawarkan orang ke ibu hamil dan seterusnya. Alhamdulillah responnya bagus. Kemudian bikin dapur, kemudian juga rekrut karyawan, sampai kemudian saya setelah lulus 2 saya keluar dari kampus tersebut. Kemudian di kampung kami itu ada peluang dukuh, alhamdulillah daftar jadi dukuh ya gitu, jadi atau perangkat desa atau pamong desa. Ya harian saya itu juga di pamong desa, tapi alhamdulillah bisa kelola. Sekarang juga akikah, tapi perkembangannya kita banyak yang pesen catering nasi box atau wedding untuk keperluan wedding, sehingga atau kantor-kantor karyawan dan seterusnya, akhirnya kita juga menjadi layanan catering. AMM ya, jadi AMM itu awalnya namanya adalah Akikah Muhammad Muntas ya. Akikah Muhammad Muntas itu karena Muntas itu diambil dari nama anak saya yang pertama.
sehingga saya beri nama Akikoh Muhammad Mumtaz, ini AMM gitu ya. Nah itu nama dari brand kami, arti nama di usaha kami. Namun karena perkembangannya jadi catering, nggak mungkin namanya Akikoh Muhammad Mumtaz, sehingga kita jadikan amanah, mudah, memuaskan lah gitu ya. Harapan kami hadirnya kita sebagai layanan catering itu bisa menjadi memuaskan atau menjadi layanan untuk umat yang baik gitu ya. Jadi yang jasa Akikoh maupun catering yang baik. Ya, yang kami lakukan untuk di layanan kami di Akikah itu ya tidak hanya sebuah kita pesanan kambing lalu dimasak, enggak, tapi kita juga memberikan yang terbaik. Jadi sunah-sunah Akikah yang harus dilakukan yang lain juga kita support pada layanan free untuk konsumen kita. Misalkan kita ada layanan cukur dulu karena itu juga sunnah, kemudian nanti ditimbang, nanti diibaratkan senilai emas atau perak itu. Kemudian ada layanan penceramah, karena kan suatu saat ada Akikoh permintaannya adalah juga nanti ada pengajiannya, sehingga kita insya Allah kita sediakan juga gratis. Ada yang lain juga, kebetulan istri saya seorang bidan, itu kita juga memberikan layanan konsultasi gratis untuk baik pra konsumen kami atau konsumen kami itu kalau on call itu siap kita berikan. Yang lain juga kita menyediakan untuk pengantaran ibu hamil, mobil untuk pengantaran ibu hamil, periksa ke dokter dan sebagainya, atau mungkin melahirkan, itu kita ada layanan gratis semacam ambulan, tapi ambulan ini khusus untuk mengantar ibu hamil atau mau melahirkan. Nah, yang lain juga kita bahkan juga kita kebutuhan dari masyarakat atau mungkin konsumen kami ingin seperti hanya EO ya, organizer dekorasi seperti itu ya, jadi untuk layanan itu. Kemudian yang lain kita juga di catering itu kita melayani seperti nasi box untuk usaha acara rapat dan sebagainya, termasuk untuk suplai karyawan, dan beberapa alhamdulillah kita bersama dengan di rumah sakit atau instansi untuk layanan karyawan mereka nah itu juga yang kita bisa lakukan. Kemudian seperti wedding, kita alhamdulillah juga bisa melayani untuk wedding, pernikahan dan seterusnya, itu kita juga melayani untuk yang catering. Dan selain itu juga kita buka warung ya, warung ini belum lama kita hadirkan, namanya Sate Mbak Minto, karena kebetulan bapak saya dulu cita-citanya pengen nanti besok buka warung sate gitu ya, sebisa-bisa kita buka, walaupun tempatnya di dekat rumah ya, cuma di depan kantor kami gitu, kantor AMM itu. Sehingga kalau ada konsumen mau tes food itu bisa langsung ke lokasi, bisa langsung merasakan masakan yang ada di catering kami ya. Itu terutama untuk yang Akikoh biasanya kita ada tes food free. Awal usaha kami ini diawali di tahun 2012 ya. Itu masih beberapa bulan sebelum saya menikah ya. Awalnya jadi memang di awal itu ada sebuah yang memang saat itu karena saya masih bekerja ya, jadi pekerjaan saya bahkan jam 7 pagi sampai maghrib itu baru pulang gitu ya, sehingga saya di waktu-waktu istirahat itu saya marketing sendiri gitu ya, marketing sendiri, jalan kemana-mana untuk bisa menawarkan produk kami. Awalnya ya juga kita mulai dari ATM ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Dulu layanannya kita hanya masak biasa, terus nasi box. Kebetulan ibu saya pintar masak, sehingga saya waktu itu sebagai marketingnya lah gitu. Terus kita kolaborasi dengan ibu saya. Nah saat itu memang kita ya pada itu kalau istirahat itu saya marketing ya, memasak ke bidang tentunya, dan pada saat juga setelah sudah mulai ada kesana gitu ya, kita juga mulai repot, ini ternyata harus butuh mobil karena untuk pengantaran ya, karena sudah enggak seminggu udah 5 kali atau
dengan sehari 1 kali kan berarti sudah betul. Akhirnya alhamdulillah kita dikit-dikit mengumpulkan, baru kita belikan kendaraan untuk bisa mengantar. Ini memang sebenarnya kuncinya kemarin kita adalah pertama untuk membangun di dapur, kemudian setelah itu kita kerjasama, alhamdulillah jadi kita kerjasama dengan supplier kambing, jadi tidak perlu kita beli kambing banyak terus kita kelola ya itu, karena kebetulan saya belum punya ilmunya tentang itu. Dan itu kemudian ya setelah berkembangnya alhamdulillah sudah mulai banyak pesanan. Nah akhirnya saya bikin kantor ya di Kauman itu aman, kita bikin kantor, kemudian kita ada tim 1 orang itu, kemudian berkembang 2, 3, 4 dan seterusnya. Dapur juga demikian, alhamdulillah. Kemudian kita sukses untuk bisa menerima seperti kita ngerekrut yang ahli di bidangnya seperti koki atau chef itu, kita mulai rekrut untuk bisa mengembangkan produk-produk di kami. Nah itu di antaranya keluh kesah, atau mungkin dari waktu itu saya menerima pesanan itu orang Papua, jadi di daerah Kusmanegara ya, itu luar biasa ternyata orang Papua yang mau alaf itu, mau akikoh langsung karena anaknya 3 waktu itu 6 apa 4 gitu, kalau tidak salah 5 sampai 6 kambing itu pertama kali itu kita ada pesanan itu. Nah, ya, dan awal-awal itu kita pernah ada pesanan juga dari Dubai waktu itu ya, tapi saudaranya ada di sini gitu ya. Itu awal-awal malah, tapi kita suruh bagi hanya di langsung panti, jadi pesannya di Dubai, kemudian melalui saudara yang ada di sini, tapi kita diminta untuk mengirim ke panti ya. Itu salah satu, kita juga ke panti kita fasilitasi, kita tanpa ada gratis ongkir ya, termasuk di panti hasilnya. Jadi usaha bisnis, jadi misalkan bisnis atau usaha itu sebenarnya tidak melulu kemudian harus punya modal besar ya. Jadi kebetulan di Akikoh itu kita bisa berdiri waktu itu, kita juga sebenarnya tidak ada modal, karena ada konsumen pesan gitu, kemudian kita cari supplier kambing, kita pesan, nanti kemudian kita bayarnya nanti kalau sudah selesai pembayaran dari konsumen itu ya, entah kita mungkin DP dulu ke konsumen atau supplier kambing. Setelah itu kita juga masak dengan tim kita atau mungkin dapur kita, terus nanti kita kirim ya. Waktu itu kita juga belum ada mobil, kita masih pakai Grab, bisa pakai, waktu itu kita masih pakai jasa angkut ya. Itu satu kirim itu 50.000, waktu itu masih murah gitu ya. Nah itu jadi setelah dikirim baru kita dapat pembayaran gitu. Uang pembayaran baru kita alokasikan sendiri, ini untuk kambing, ini untuk dapur. Nah itu kita dapat untung di situ, kita menampung di situ, baru kita nanti kalau sudah kita mencoba misalkan wah ini sudah cukup untuk beli kendaraan karena memang kita perlukan. Nah kita bisa itu, sehingga waktu itu kita alhamdulillah, mungkin kalau dihitung berapa modalnya, ya modalnya hanya untuk dapur aja, keperluan dapur gitu ya. Salah satu yang mendasari dalam bisnis kami, salah satu visi misi kita adalah mewujudkan digital company itu. Jadi kita berharap usaha kita itu senantiasa ya, walaupun belum sempurna, tapi kita terus melakukan perbaikan-perbaikan ya, terutama di dalam layanan yang kita mengusahakan yang terbaik untuk umat gitu ya, untuk konsumen gitu ya. Nah sehingga hal-hal yang sifatnya baik mulai dari input, proses, output itu kita betul-betul kita yang terbaik, sehingga hasilnya kita berharap adalah output yang terbaik atau masakan yang baik ya, tidak basi, kemudian tidak mungkin yang tentu saja halalnya jelas dan sebagainya. Nah itu memang prinsip-prinsip kami di awal, sehingga kita di catering kami alhamdulillah sudah bersertifikat MUI, baik di kandang maupun untuk yang di LPH di kandang maupun di produksi untuk dapur. Kemudian juga kita ada sertifikasi layak higien dari Dinkes.
Nah, itu salah satu komitmen kita bahwa halal dan thayyib itu menjadi kunci dari kita. Selain itu juga di layanan kita suatu saat ketika misalkan ada komplain gitu ya, yang mungkin sesuai pesanan yang mungkin suatu saat ada yang tidaklah ada miskomunikasi dengan dapur, ada pemesanan yang mungkin salah, itu kalau jadi ya kita ganti itu masakannya gitu. Kalau ada ini kok tidak sesuai, kita akan ganti, bahkan mungkin kalau bisa kita gratiskan atau kita berikan gitu ya, istilahnya yang tidak sesuai itu. Karena sebuah punya konsumen juga punya hak biar, karena sudah pesanannya ini kok nggak sesuai yang diinginkan. Nah, kita juga menjamin alhamdulillah akhirnya masakan kita itu ya tidak basi ya, kemudian juga yang harapannya adalah fresh ya. Makanya memang kita memang di Akikoh ini karena ada masakan tertentu yang memang tidak tahan lama ya, karena ada santan yang menjadi proses masak itu ya, sehingga kami berharap dengan konsumen juga ada komunikasi kalau ini baiknya dikonsumsi selama berapa jam gitu ya. Ini menjadi komitmen kita. Jadi suatu ketika seperti itu, dan juga kita waktu ketika kita melayani wedding itu pas itu ya, pas layanan itu jamnya pas dan seterusnya, itu komplain itu ya pas waktu itu karena tamu sudah datang semua. Ya udah, kita beri diskon, alhamdulillah. Itu juga awalnya marah itu ya, kok ini sudah tamu datang baru datang makanannya. Ini menjadi juga kita pernah melakukan yang sama, kebetulan karena overload ada pesanan yang sama di satu titik ya, kemudian kita sehingga kita waktu itu memang belum, salah satu kita evaluasi adalah mengukur kemampuan kita. Tapi alhasil alhamdulillah itu dengan kejadian itu dia malah kebetulan anak yang kemarin menikah itu yang kita layani itu hamil dan punya anak, kembali lagi akhirnya di sini gitu ya. Kalau secara logika kita kadang nggak nyambung, ini orang yang kemarin komplain luar biasa, tapi di suatu saat kok Akikohnya ke sini dan dia minta maaf dan mungkin mengapresiasi atas apa yang kami lakukan, karena saat itu sudah kita pembayaran, ada sisa pembayaran yang kita berikan monggo, karena ada mungkin layanan kami kok pas waktunya ya, seharusnya memang ada persiapan kurang beberapa menit untuk agar tamu ya bisa menikmati lebih nikmat gitu ya. Alamat kami kantor pusatnya ada di Randubelang, Sumun Bantul, ada di Yogyakarta, tempatnya di Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kita juga ada cabangnya di Semarang, itu di Jalan Tuntang, untuk yang sifatnya seperti keagenan atau ya cabang itu ya. Selain di Semarang itu ya di Klaten, di Purworejo, Magelang, itu kita kerjasama ya dengan mungkin dulu konsumen kami yang loyal terhadap kami, kemudian bekerja sama dia seperti keagenan atau reseller itu, kita siapkan branding di mungkin dia punya kemarin kita informasikan bahwa siapapun yang mungkin ingin kerjasama punya garasi tempat yang mungkin bisa untuk ya seperti kantor layanan gitu, mungkin nanti ada komputer atau apa-apa, nanti juga kita support dari kantor pusat, itu bisa bekerjasama dengan kami ya. Ini juga sampai saat ini membuka siapapun atau monggo yang mau misalkan kerjasama dengan kami ya, terutama yang di luar kota ya, luar kota Jogja ya, yang bisa kita bisa kerjasamakan. Di antaranya itu kalau yang seperti Semarang itu sudah kita punya istilahnya untuk dapur dan supplier kambing serta kantor ada di sana sendiri. Tapi untuk yang Klaten, Magelang, Purworejo kita masih terpusat di Jogja, tapi kantor layanan ada di sana juga. Untuk nomor yang bisa dihubungi melalui atau CP kami itu ya, kalau langsung saat ini juga bisa 081 392 47 2228 ya. Jadi saya ulangi 081 392 47 2228 ya. Untuk media sosial kami ada di baik IG maupun Facebook, itu ada AMM Catering atau AMM Akikoh, insya Allah nanti di sana banyak medsos atau media kami di sosial media, baik Instagram, Twitter maupun
Facebook ya, di website juga ada Akeko Semarang, juga ada akekosemarang.id, ada catering.id juga ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, man,